Ada banyak orang berkomentar bahwa ngapain wali kota mengembalikan uang 50.000, 100.000, itu kan receh aja, ngapain, nggak ada urusan gitu. Ya sebenarnya ini sama ketika orang-orang mengkritik Pak Jokowi yang membagi-bagikan sepeda ke banyak anak-anak di desa-desa ketika beliau kunjungan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang udah jarang diucapin selamat malam. Apa kabar kalian? Sehat-sehat ya? Ya gak apa-apa lah, cinta-cinta itu urusan nanti, yang penting sehat dulu dan bisa puasa. Jadi kemarin saya baca berita yang menurut saya ini unik gitu dan menarik. Iwan Fals bilang bahwa Gibran cocok untuk 2024. Dari berita ini mengacu kepada komentar Iwan Fals di akun Twitternya, dan saya cek lah akun Twitternya. Di situ ada banyak komentar-komentar yang masuk gitu. Ada yang bilang bahwa Iwan Fals ini satir karena ini menyindir Gibran yang ambisius dan seterusnya. Karena Iwan Fals juga sebelumnya kan cukup keras mengkritik pemerintah begitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa Iwan Fals ini penjilat, kemudian dulu ngejilat Pak Jokowi, sekarang ngejilat anaknya dan seterusnya. Tapi di tweet setelahnya Iwan Fals bilang, nah bener kan yang saya bilang gitu. Dan itu mengacu kepada berita bahwa ada banyak wali kota yang juga melakukan hal yang sama seperti Gibran. Jadi nggak cuma Gibran sendirian gitu, ada wali kota Medan, yaitu suaminya Kahiyang gitu. Kemudian ada juga Bupati Jombang, dan itu dibenarkan oleh Iwan Fals. Iwan Fals mendukung aksi-aksi seperti ini. Itu artinya dukungan atau cocok tuh 2024 itu bukan satir. Cuman memang tidak dijelaskan 2024 ini apa gitu. Karena ada banyak, ada pilkada Jateng, pilkada Jakarta, ada pilpres gitu. Yang cocoknya nih yang di mana di Gibran ini gitu. Kalau dari saya sebelumnya sudah saya buat videonya bahwa analisa kalau mau Gibran maju di pilkada Jateng itu pasti menang. Kalau nggak mau dibilang pasti menang ya hampir pasti menang gitu. Karena faktor PDIP yang kuat, faktor figur Gibran yang juga sangat kuat. Itu kombinasi yang luar biasa lah dan sulit untuk dikalahkan. Tapi kalau mau maju di Jakarta, Gibran ini harus bertarung luar biasa, betul-betul habis-habisan, dan itu ya dia harus punya modal yang besar dari Solo gitu, seperti bapaknya, seperti Pak Jokowi. Tapi memang sebagian orang menganggap bahwa itu terlalu cepat. 2024 kalau Gibran loncat belum selesai kepemimpinannya di Solo, itu terlalu cepat. Harusnya yang ikut seperti ayahnya aja gitu, yang selesai di Solo, kemudian maju periode kedua, kemudian baru loncat ke Jakarta. Ya mungkin anggapan itu benar bagi sebagian orang, tapi tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang bisa menyimpulkan apakah ini terlalu cepat atau terlalu lambat. Pak Jokowi menjadi pusat perhatian nasional itu kan gara-gara dia maju di periode keduanya dan menang telak 95% atau berapa gitu. Menang telak intinya 90% lah. Jadi baru kemudian media-media, orang-orang tertarik dengan Solo. Ini diapain aja Solo ini sampai bisa membuat seorang terpilih dengan angka yang fantastis dan itu tanpa kampanye. Dan kemudian muncullah berita-berita bahwa di Solo itu ada Pak Jokowi mampu menggeser atau memindahkan PKL dengan tanpa ribut-ribut, tanpa Satpol PP, tanpa demo gitu, yang tentram, yang damai dan sukarela gitu. Dan itu kemudian menjadi perhatian publik. Tapi Gibran itu nggak perlu satu periode, nggak perlu terpilih lagi di Solo, nggak gitu. Karena sejak awal dia dilantik, Gibran itu sudah jadi pusat perhatian nasional dan semua orang sudah datang ke Solo gitu. Banyak pimpinan partai datang, menteri juga datang berkunjung menemui Gibran gitu. Karena orang ini potensial sekali untuk pemimpin selanjutnya, ya entah di pilpres, pilkada, itu kan karir politik berjenjang begitu ya. Nah, cepat atau lambat itu ditentukan dengan banyak faktor tadi. Bagi saya, kalau Gibran sampai nunggu selesai periode pertama terus maju lagi periode kedua di Solo, bagi saya itu sudah lambat gitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jokowi ketika dapat panggung politik nasional itu langsung maju ke Jakarta. Nah, Gibran sejak awal dilantik udah punya gitu. Cuma memang yang perlu dilakukan adalah kerja-kerja besar. Apakah pekerjaan-pekerjaan di Solo itu mampu untuk membawa dia dicap sebagai orang yang sukses memimpin wali kota Solo? Itu satu. Kemudian tapi gara-gara berita soal pungli ini, saya jadi teringat dengan ajudannya Gibran gitu. Jadi
Jadi ada cerita video, saya kan bikin video soal Gibran, analisa soal pilkada Jateng, Jakarta atau Pilpres, dan itu katanya ditonton oleh Mas Gibran. Itu si ajudannya bilang ke saya gitu. Jadi kemarin saya tanya lah si ajudan ini, Mas, itu gimana soal pungli itu? Itu kenapa sampai ada lurah yang dibela gitu? Lurahnya itu kan dipecat sama Gibran, tapi dibelain dan ada save lurah berprestasi. Itu sebenarnya Gibran yang salah atau emang lurahnya lagi provokasi atau gimana? Terus si ajudannya bilang, ya namanya lurah kan dekat dengan masyarakat, Mas, dan soal pungli itu nggak semua orang kontra gitu. Sebagian orang yang dapat pungli ya setuju-setuju aja gitu, katanya dia. Jadi ini bukan soal dukung-mendukung atau suka tidak suka, ini soal kepentingan-kepentingan sebagian orang yang terusik saja gitu. Dan kemudian saya jadi tertarik untuk bertanya selanjutnya karena ini menarik gitu. Pungli itu hampir ada di banyak daerah, termasuk di kota saya juga ada gitu. Cuma kita kan mau ngelapor ke bupati, wali kota itu susah sekali gitu. Dan kalaupun ngelapor belum tentu dibaca, belum tentu dieksekusi gitu. Dan itu pun bisa berlarut-larut dan mungkin punglinya sudah habis, udah kasusnya udah tertutup gitu jejak-jejaknya. Tapi Gibran ini kan cukup hanya punya beberapa hari gitu untuk melakukan aksi merespon laporan masyarakat gitu. Ini sebenarnya Gibran ini tahunya dari mana? Dari media atau dari laporan masyarakat atau ada tim yang datang melihat kondisi di lapangan atau seperti apa gitu. Si ajudan bilang bahwa Gibran tahunya dari lapor Mas Wali. Jadi ini menarik ini. Di Solo itu ada aplikasi lapor Mas Wali. Jadi dan itu dievaluasi gitu. Dari sekian banyak laporan, yang paling banyak dibahas itu soal pungli. Jadi Gibran ini nanya, ini di mana nih? Ayo kita beresin katanya. Ini bagi saya sederhana aja gitu. Aplikasi itu mudah saja. Saya juga bisa bikin, tim saya bisa bikin gitu, dan semua wali kota, bupati bisa bikin dan mudah saja, murah gitu. Cuma di Solo itu bisa diterapkan dengan efisien dan efektif dan terjadi aksi-aksi yang cepat seperti ini. Dan itu luar biasa gitu. Bahwa kemudian orang bilang ini sederhana lah dan semua orang bisa melakukan, ya emang gitu. Emang wali kota yang lain, bupati yang lain itu bisa. Cuma kan masalahnya yang mampu melakukan itu di dunia nyata itu kan nggak banyak gitu. Nggak banyak. Emangnya wali kota kalian tahu ada pungli? Tahu mungkin. Tapi apakah mau merespon dan mau sampai memecat lurahnya? Belum tentu, karena semua orang punya kepentingan politik dan itu kita nggak tahu si wali kota kita, pimpinan daerah itu berada di pihak yang mana. Jangan-jangan kong kali kong juga sama lurahnya gitu. Jadi sesuatu yang sederhana itu tidak sepenuhnya gampang untuk dilakukan. Dan ini bukan soal nominalnya. Jadi ada banyak orang berkomentar bahwa ngapain wali kota mengembalikan uang 50.000, 100.000, itu kan receh aja, ngapain, nggak ada urusan gitu. Ya sebenarnya ini sama ketika orang-orang mengkritik Pak Jokowi yang membagi-bagikan sepeda ke banyak anak-anak di desa-desa ketika beliau kunjungan. Level presiden itu harusnya nggak ngurusi yang receh-receh yang sepeda ini. Tapi bagi saya, ini bukan soal angkanya, bukan soal harganya. Ini soal cara, soal sejarah mencatatnya. Kalau yang receh-receh saja itu dilakukan, diperhatikan, 50.000 diperhatikan, maka logikanya yang miliaran-miliaran itu juga jauh lebih diperhatikan secara detail. Dan ini juga bukan soal harga yang murah, ini soal bagaimana wali kota atau pimpinan melindungi warganya, mengajarkan warganya untuk berperilaku yang benar. Melindungi warga agar tidak dipungut pungli atau mengajarkan warga untuk berani melawan. Itu mahalnya gitu. Bukan soal harga 50.000 dan 100.000-nya. Tapi ya sudah, mungkin kalaupun sebagian orang tetap dengan kesimpulan yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Karena sebagian orang memang capek gitu untuk berdebat soal pungli ini. Kita itu kalau diperas sama orang gitu, pejabat gitu katakanlah, dimintai uang untuk sedekah, zakat dan seterusnya, kita itu malas untuk nolak gitu. Daripada nolak terus kemudian nanti diisengin lah, surat izin dipersulit lah dan macam-macam gitu, kemudian masih debat panjang. Ya apa susahnya ngasih 50.000, 100.000 kan nggak ada apa-apanya bagi kita gitu. Jadi supaya masalah itu cepat selesai dan nggak berlarut-larut gitu. Pungli itu ada di banyak kota dan sudah terjadi begitu lama dan itu dianggap biasa bagi orang dan sebuah kebenaran yang ya boleh-boleh saja dilakukan. Padahal kalau kita tanya sebenarnya kepada orang-orang pedagang-pedagang kecil itu, ikhlas nggak ditarik pungli seperti itu? Bisa jadi nggak ikhlas karena ini kita lagi kondisi krisis, lagi corona sudah setahun lebih begitu. Orang lagi susah cari makan, cari kerja.
ini malah masih dipungut pungli untuk THR dan seterusnya. Ini betul-betul hal yang tidak bisa dimaafkan sebenarnya, dan itu wajar aja kalau Gibran kemudian mencopot lurah itu. Dan soal zakat dan sedekah ini bagi saya lucu gitu. Jadi kalau kata Gibran, pungli yang dilakukan oleh lurah itu sudah salah gitu secara hukum positif di Indonesia, itu termasuk kategori korupsi. Dan secara agama, hukum agama ini juga salah gitu. Karena zakat dan sedekah itu dua hal yang berbeda. Zakat itu kan kewajiban, sementara sedekah itu nggak wajib. Kalau disebut zakat, kewajiban itu harus ada syarat-syaratnya gitu. Misalkan seseorang itu harus mengeluarkan zakat kalau sudah sampai pada nisabnya dan itu ada nominalnya. Misalkan di zakat perdagangan itu harga atau barang-barang dagangannya itu mencapai setara dengan 85 gram emas, jadi sekitar 80 jutaan. Kemudian ada hitungan laba, keuntungan, dan masih surplus begitu. Baru kemudian dihitung 2,5% dari aset dari penghasilan-penghasilan yang sudah dia dapatkan. Tapi kalau nggak sampai 85 gram, ya kan bisa aja ada orang pengusaha kecil gitu kan, nggak sampai 85 gram, 80 juta modalnya begitu. Ya itu nggak wajib zakat gitu. Tapi jadi kalau masih dipaksa untuk diambil zakat, ini udah salah. Kemudian peruntukannya, zakat itu untuk fakir miskin, untuk orang miskin, orang yang nggak mampu begitu. Kalau kemudian zakat ditarik dan peruntukannya untuk Satlinmas, THR Satlinmas, ini juga sudah salah. Jadi secara hukum positif di Indonesia salah, secara hukum agama udah salah. Salah dua-duanya. Jadi kalau sampai masih ada orang yang bela, ada Safe Suparno, Safe Lurah berprestasi, prestasi apanya? Anda itu sedang bela-belain orang yang salah. Jadi saya pikir ini pelajaran yang penting bagi kita semua, dan terima kasih kepada Mas Gibran dan tim yang sudah merespon hal ini luar biasa. Semoga apa yang dilakukan oleh Gibran ini jadi contoh bagi wali kota yang lain, kepala daerah yang lain untuk mau melakukan hal yang benar. Jangan membiasakan hal yang salah dan membenarkannya. Begitulah kura-kura.